Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai cara mencari ukuran tata letak data, median, desil, dan persentil pada data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi. Pada video sebelumnya kan kita telah menyaksikan cara untuk mencari desil, persentil, dan kuartil untuk data yang berbentuk data tunggal. Sekarang kita akan masuk ke data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, langsung saja kita masuk ke tabelnya ya. Saya sudah menyiapkan. Nah, ini. Ketika kita dihadapkan dengan data yang tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita dapat mencari kuartil, desil, atau persentil dengan menggunakan rumus. Rumus yang dipakai mirip dengan rumus median, tetapi ada sedikit perubahan. Langsung saja kita menggunakan rumus. Oke ya, kita akan coba mencari kuartil terlebih dahulu. Jadi rumus untuk kuartil itu adalah nanti karena ada 3 kuartil kita menggunakan QI ya sebagai notasi. Jadi Q ke I, Q ke I, Q yang ke I itu rumusnya adalah batas bawah ditambah I kalikan N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif kelasnya per frekuensi kelas I, kelas kuartil. Jadi perhatikan ya, saya tuliskan di sini aja, BB itu berarti batas bawah kelas kuartil. Kemudian I itu kuartil yang keberapa, N itu banyaknya data, sementara FK itu adalah frekuensi kumulatif kelasnya kuartil. Dan F itu adalah frekuensi kelas kuartil juga. Jadi untuk mencari kuartil sama seperti metode interpolasi, kita harus mencari terlebih dahulu letaknya. Jadi misalkan kita mau mencari Q1 ya, cari Q1. Pertama kita cari dulu letaknya Q1 di mana? Letak Q1 caranya mencari bagaimana? Seperti tadi, 1/4 dikalikan banyak data. Banyak datanya berapa ini? 60. Berarti 60 dibagi 4 itu 15. Berarti kalau gitu Q1 merupakan data ke-15. Data ke-15 itu letaknya di mana? Kelas pertama itu terletak ada 5 data di kelas ini. Berarti ini adalah data pertama sampai data ke-5. Kelas kedua dan kelas pertama itu totalnya ada 12. Berarti kalau gitu di kelas kedua ini terletak data ke-6 hingga ke-12. Dan kelas ketiga frekuensi kumulatifnya itu berarti kan jumlahan frekuensi 3 kelas pertama ini kan, ini 22. Berarti di kelas ketiga ini terletak data ke-13 hingga data ke-22. Artinya tadi kita akan mencari data ke-15, Q1 itu sama aja dengan data ke-15, yang mana ini terletak di kelas yang ketiga, kelas yang yang ini. Nah, udah ya. Setelah kita mengetahui letaknya kelas di mana, kita bisa main rumusnya nih. BB itu batas bawah kelas QI. Mohon maaf, bukan batas bawah ya, tapi tepi bawah. Berarti 24 tambah 25 dibagi 2 yaitu 24,5 ditambah I-nya tadi 1. Kalau QI sini I. Kalau Q1 berarti sini 1. Kalau Q2 berarti sini 2. Kalau Q4 berarti sini 4. 1 dikalikan N-nya 60 dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif kelasnya itu. Kelasnya itu kan di sini kan frekuensi kumulatifnya itu 22 dibagi frekuensi kumulatif kelas sebelum. Frekuensi kumulatif kelas sebelum
kelas Q1, berarti bukan 22 ya. Jadi kelas sebelumnya itu adalah 12 per frekuensi kelasnya itu berarti per 10. Dikalikan panjang kelas. Panjang kelasnya itu adalah 15, 16, 17, 18, 19 berarti kali 5. Sehingga kita peroleh 24,5 ditambah 60 bagi 4 itu kan 15, 15 dikurangi 12 itu 3 per 10 dikali 5. Berarti hasilnya 3 per 2 yaitu 1,5. Jadi 24,5 ditambah 1,5 atau dengan kata lain hasilnya adalah 26. Jadi Q1-nya itu adalah 26. Itu untuk kuartil. Silakan Anda mencatat sendiri di buku catatan Anda. Kemudian kita lanjut ke desil. Nah, sama ya tadi ya. Saya teruskan dulu rumusnya. Jadi desil ke I itu rumusnya tepi bawah kelas ke I. Ini langsung aja tolong nanti dituliskan keterangannya apa. Saya akan menuliskan lagi di sini. TB itu tepi bawah kelas desil ditambah I kali N dibagi 10 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil per frekuensi kelas desil dikalikan panjang kelas. Sehingga kalau begitu kita cari dulu letak, misalkan kita mau mencari D3 ya, cari letak D3 berarti. Jadi kalau begitu 3 per 10 dikalikan banyaknya data 60. Jadi ketemunya 18. 3 kali 18 itu 54. Berarti kita harus mencari D3 itu sama aja dengan mencari data ke 54. Letaknya di mana? Cari 54 itu berarti di sini. Di sini ya. Jadi data ketiga. Oh, mohon maaf, ini tadi harusnya 60 dibagi 10 6 ya. Jadi harusnya 6 kali 3 itu 18. Berarti D3 itu data ke 18. Berarti letaknya di mana? Letaknya di sini. Sama lagi. Di kelas yang ketiga lagi. Oke. Jadi kita mencari tepi bawahnya itu berarti 24,5 ditambah I-nya. I-nya itu berarti indeks desilnya. Ini kan karena ini D3 berarti I-nya 3 dikali N-nya 60 per 10 min frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 12 per frekuensi kelasnya itu yaitu 10 dikali ini 10 ya, dikali panjangnya kelas itu tadi itu sudah dihitung 5. Berarti ketemunya 24,5 ditambah 18 dikurangi 12 itu 6. 6 kali 5 30 dibagi 10 3. Jadi hasilnya 27,5. Ini adalah desil yang ketiga. Rumusnya ini sama mirip, keterangannya juga sama. Oke, yang terakhir kita mencari persentil, sama datanya ya. Saya tuliskan dulu rumusnya. Persentil ke I itu sama aja dengan tepi bawah kelas persentil ditambah I kali N per 100 karena ini persentil dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil per F frekuensi kelas persentil dikalikan panjang kelas. Oke, langsung saja kita mau mencari, misalkan saya mau mencoba biar enggak terletaknya di kelas yang ketiga, misalkan kita mencari nilai dari P67. P67. Kita berarti harus mencari letaknya persentil ke 67. Di manakah itu? Letaknya berarti kita harus mencari 67 dikali 60 per 100. Wah, ternyata banyak ya. Enggak apa-apa, kita awang aja. 67 dikalikan 6 itu 2, masih ada sisa 4, terus 36 kali 36, 40,2 ya, dibagi 402 dibagi 10 jadinya 40,2 udah. Jadi P67 itu sama aja dengan data ke 40,2.
Berarti letaknya di mana? Di 40,2 itu mulainya di sini. Jadi di sini yang kita maksudkan. Tapi bawahnya berapa? 34,5 ditambah I-nya 67, N-nya 60 per 100 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 37 dibagi frekuensi kelas itu 13 dikalikan panjang kelasnya itu 5 sehingga diperoleh 34,5 ditambah 67 kali 60 dibagi 100 tadi 40,2 dikurangi 37 berarti ketemunya 3,2 dikali 5 dibagi 13 oke berarti sama aja 34,5 ini ditambah 3,2 kali 5 itu 16 dibagi 13 itu 1,230 udah ya 1,23 aja ya jadi sama saja dengan 3 7 5 35,73 dan seterusnya. Ini mungkin ada beberapa angka di belakang koma, silakan Anda cari sendiri. Demikian cara mencari kuartil, desil, dan persentil untuk data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi. Saya harap Anda memperhatikan, jika Anda perlu untuk mengulang kembali silakan diulang, kemudian dicatat di buku catatan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat.